Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jejan Jainuddin. Di sini saya akan melanjutkan mereview terkait tentang buku yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, yang mana kali ini kita akan mereview materi tentang kodifikasi Utsman bin Affan. Penyebaran Mushaf Utsmani. Telah dikemukakan bahwa setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan Mushaf Utsmani itu dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Adapun riwayat-riwayat tentang sejumlah mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya dan ke kota-kota mana saja ia dikirim itu sangatlah beragam. Ada menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Al-Quran itu disimpan di kota Madinah dan 3 salinannya itu dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Nah, pendapat populer lainnya yang dipegang oleh penulis Itqan itu menyebut 5 eksemplar dan menambahkan kota Mekkah ke jajaran 4 kota yang di atas. Sementara Az-Zarqani mengemukakan bahwa mushaf yang digandakan itu ada 6 eksemplar. 5 diantaranya itu dikirim ke 5 kota yang baru disebutkan, dan sisanya 1 eksemplar itu disimpan oleh Utsman bin Affan itu sendiri. Nah, mushaf yang di tangan Utsman inilah yang kemudian dikenal dengan Al-Imam atau mushaf induk. Nah, sedangkan Abi Dawud menuturkan pandangan Abu Hatim As-Sijistani yang mengatakan bahwa mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya itu sejumlah 7 eksemplar. Nah, serta menambahkan kota Yaman dan Bahrain ke dalam jajaran 5 kota penerima salinan mushaf. Nah, adapun berbagai sudut pandang yang diutarakan di atas itu menimbulkan permasalahan tentang riwayat mana yang paling tepat, riwayat mana yang paling dapat dipegang sehubungan dengan mushaf Utsman. Nah, seperti terlihat dalam latar belakang kodifikasi Utsman, pengumpulan pada masa saat itu terkait erat dengan perbedaan bacaan di kalangan pasukan Muslim yang direkrut dari Syria dan Irak. Jadi riwayat pertama yang menyebutkan eksistensi 4 salinan mushaf, 3 diantaranya dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus, itu yang merupakan paling sesuai dengan latar belakang kodifikasi tersebut. Kota-kota Kufah, Basrah, dan Damaskus ketika itu merupakan kota-kota terpenting di provinsi Irak dan Syria. Nah, di kota-kota inilah garnisun-garnisun kekhalifahan direkrut dan ditempatkan. Selain itu, dalam riwayat pengumpulan Utsman yang ditonjolkan sebagai pusat perhatian khalifah ketika itu adalah bagaimana mengakhiri pertikaian di dalam pasukan Muslim tentang bacaan Al-Quran. Nah, dengan demikian tujuan lanjutan untuk menyatukan seluruh wilayah kekhalifahan pada saat teks standar Al-Quran itu bukan merupakan kebutuhan utama, sekalipun Utsman mungkin saja telah memikirkannya. Penyebutan kota Mekkah dalam riwayat lain barangkali terkait secara langsung dengan makna kota ini sebagai tanah kelahiran Nabi dan tanah suci pertama Islam di mana Ka'bah itu berada, kan? Sementara penyebutan 7 kota dalam riwayat terakhir di atas barangkali terkait dengan kesakralan. Angka 7 Al-Quran telah diwahyukan dalam 7 ahruf yang belakangan juga ditafsirkan sebagai 7 bacaan dalam qiraah qiraah as-sab'. Nah, setelah penyebaran mushaf Utsmani itu berbagai mushaf atau fragmen Al-Quran lainnya seperti disebutkan dalam riwayat versi mayoritas di atas itu dimusnahkan atas perintah khalifah. Nah, pemusnahan mushaf dan fragmen-fragmen non-Utsmani menurut sebagian riwayat di atas dilakukan dengan cara merobeknya, ya, atau
Tetapi hal ini barangkali tidak dapat dibenarkan karena sisa-sisa sobekan itu tentunya masih bisa disalahgunakan. Jadi kebanyakan otoritas muslim memberitakan pemusnahan itu dilakukan dengan cara membakarnya, bukan lagi disobek melainkan dibakar gitu. Supaya tidak tertinggal satupun. Kemudian kita lanjut terkait karakteristik Mushaf Utsmani. Terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam Mushaf Utsmani itu bersifat ijtihadi. As-Suyuti mengutip pendapat bahwa Utsman itu mengumpulkan lembaran-lembaran atau suhuf Al-Quran itu sendiri ke dalam satu mushaf. Nah, menurut tartib suratnya atau murattaban lis-suwarihi. Sementara di tempat lain ia mengemukakan suatu riwayat yang menyatakan bahwa Utsman memerintahkan komisinya untuk menempatkan surat-surat panjang secara berurutan. Lebih jelas lagi adalah pernyataan Al-Yaqubi, Utsman itu mengkodifikasi Al-Quran, menyusun Al-Lata dan mengumpulkannya surat-surat panjang dengan surat-surat panjang dan surat-surat pendek dengan surat-surat pendek. Nah, berbagai gagasan di atas itu menunjukkan kepada prinsip penyusunan surat Al-Quran dalam Mushaf Utsmani, yaitu mulai dari surat-surat panjang ke arah surat-surat yang lebih pendek. Prinsip semacam ini pada umumnya diikuti sebagai besar sahabat Nabi dalam aransemen surat mushaf mereka, antara lain yaitu Ali bin Mas'ud dan Ubay. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.